Udah live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini ngomongin apa ini? Gue mau nanya. Gue ada video bagus, gue kirim ke lu ya. Video apa? Gue kirim ke WA. Bagus video. Di WA, coba ya. All Muslims are violent, but all Islam is violent. Okay. It's the same as Christianity. Not all Christians are holy, but Christianity is holy. So when you see a Christian in the street get drunk, beat his wife up, you're like, that's not a Christian. The foundation of Christianity is holiness. But Islam in general, when you see a nice Muslim in the street, just because that Muslim is nice, it does not mean that's Islam. Islam is a violent religion. Muhammad was a warlord who went around killing Christians, Jews, anyone that got in his way. Christianity, as you said, Christianity spread through the blood of the martyrs. Islam spread through the blood of its enemies. Christianity was spread through the blood of Jesus Christ, our Lord and Savior. Christianity is a religion of peace. Islam is a religion of war. When people say Muhammad made peace be upon him, you know, they can't say Muhammad without saying may peace be upon him. I say no. We need to change it to may the police be upon him. Literally, this guy, wherever he goes, Muhammad, there's war. And I hope Muslims are listening to me. If you're a kind, loving, caring Muslim, you're not a Muslim. Because you're not following the Quran. The Quran commands you to kill me. The Quran commands you to kill the infidels. Muhammad literally says, kill the infidels wherever you find them. I think a Muslim would say, well, yes, but it's interpretation of those verses, and then they'll say there are verses in the Quran which they match elements of Christianity. When people say, you know, you're misinterpreting, I'm like, okay, let's just look at the founder. Muhammad, Jesus. Muhammad said, kill the infidel. Jesus said, love your enemies. Muhammad said, before he died, Muhammad said, may Allah curse the Jews and the Christians. Jesus, before he died, said, Father, forgive them, for they don't know what they do. Muhammad owned slaves and them. Jesus honored women and covered them. Muhammad, the woman caught in adultery, stoned her to death. Jesus, the woman caught in adultery, said, neither do I condemn you, go and sin no more. Muhammad literally commands men that they can beat their wives up. Jesus commands men to love their wives. I love the Muslims, but I hate Islam. I love the Muslims and I want them to come to Christ. Suara nggak apa-apa, suara. All Muslims are violent, but all Islam is violent. Okay. Wah, all Muslim are violent. Apa? Ulang. Bentar ya. Judulnya Islam is not peaceful. Waduh. All Muslims are violent, but all Islam is violent. Not all Muslim are violent, but Islam is violent. Tidak semua Muslim keras, tapi Islam adalah keras atau kekerasan. Terus, coba. It's the same as Christianity. Not all Christians are holy, Tidak semua Kristen suci, but Christianity is holy. So when you tapi Kristen suci. see a Christian in the street get drunk, beat his wife up, Kalau ada Kristen di pinggir jalan, mabok, mukul istri, you're like, that's not a Christian. The itu bukan Kristen. foundation of Christianity is holiness. Pondasi Kristen adalah kesucian. But Islam in general, when you see a Tapi Islam secara umum, kalau nice Muslim in the street, just kamu lihat orang Islam yang baik di jalan, because that Muslim is nice, it doesn't bukan berarti kalau Muslim itu baik, mean that's Islam. bukan berarti itu Islam. Iya. Islam is a violent religion. Islam adalah agama kekerasan. Muhammad was a warlord Muhammad adalah panglima perang who went around killing Christians, Jews, yang membunuh Kristen dan Yahudi, anyone that got in his way. semua yang tidak bersamanya, tidak sepaham. Christianity, as you said, Christianity spread through the blood of the martyrs. Kekristenan disebarkan dengan darah martir, Islam spread through the blood of its enemies. Islam disebarkan dengan darah musuh-musuhnya. Christianity was spread through the blood of Jesus Christ, Kristen disebarkan dengan darah Kristus, our Lord and Savior. Tuhan dan Juru Selamat. Christianity is a religion of peace. Kristen agama damai, Islam is a religion of war. Islam agama perang. Siapa namanya orangnya? Namanya Martin Sedra kok. Dia pastor dari Echo Church di Amrik. Oh, oke. Bentar ya, belum selesai nih. When people say Muhammad made peace be upon him, you know, Waktu orang Islam mengucapkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, they can't say Muhammad without saying may peace be upon him. I say dia bilang kalau aku tidak setuju, no, we need to change it to may the kami perlu menggantinya. police be upon him. Jadi polisi menangkap dia. Iya, polisi nyariin dia gitu. Literally, this guy, wherever he goes, Muhammad, Kemanapun orang ini pergi, there's war. ada perang. And I hope Muslims are listening to me. Saya harap orang-orang Islam mendengarkan saya. If you're a kind, loving, caring Kalau kamu baik, penuh kasih sayang, Muslim, you're not a Muslim. kamu bukan Muslim. Because you're not following the Quran. Karena kamu tidak mengikuti Quran. The Quran commands you to kill me.
Quran memerintahkan untuk membunuhku. The Quran commands you to kill the infidels. Quran memerintahkan untuk membunuh kafir. Muhammad literally says, kill the infidels. Muhammad mengatakan bunuh orang-orang kafir. Apa? Kata bunuh. Oh Allah. Terus apa dong? Iya, pokoknya intinya garis besarnya begitulah ya kok ya. Tunggu sebentar, ini belum selesai. Oh, Oke. Waduh, ketat banget aja, ya. Gini aja. Ketat banget ya. Ketat banget emang. Bentar ya. I think a Muslim would say, well, Nah, saya rasa Muslim juga akan mengatakan yes, but it's interpretation of ada tafsirnya dari ayat-ayat itu. those verses, and then they'll say there are verses in the Quran which are they Ada ayat di Quran yang match elements of Christianity. sesuai dengan elemen kekristenan. People say, you misinterpreting. I'm like, okay, Orang bilang kamu salah tafsir. let's just look at the founder. Kita lihat pendirinya, Muhammad, Muhammad. Jesus. Muhammad Jesus. Muhammad says, kill the infidel. Muhammad bilang kafir. Jesus said, love your enemies. Yesus bilang kasihlah musuhmu. Muhammad said, before he died, Muhammad said, Sebelum meninggal, Nabi Muhammad mengatakan may Allah curse the Jews and the Christians. Allah mengutuk Yahudi dan Kristen. Jesus, before he died, said, Father, Yesus sebelum meninggal mengatakan, forgive them, for they don't know what they do. ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Muhammad owns slaves and Muhammad mempunyai budak dan memperkosa mereka. them. Jesus honored women and covered them. Yesus menghormati wanita dan menutupi mereka. Iya. Menutupi itu berarti Ya kayak gitu, mengkerudungi. kerudungnya sih. Kayaknya ya tafsirnya situ. Kristen mana yang berkerudung? Kecuali ortodok. Ortodok. Muhammad, the woman caught in adultery, stoned her to death. Kalau Nabi Muhammad ada perempuan berzina dirajam. Jesus, the woman caught in adultery, said, Yesus kalau nemu ada wanita berzina, neither do I condemn you, go and sin no more. Yesus bilang pergilah jangan berdosa lagi. Muhammad literally commands men that they can beat their wives up. Muhammad memerintahkan suami bisa memukul istri. Jesus commands men to love their wives. Yesus bilang untuk menyayangi istri. I love the Muslims, but I hate Islam. Saya mencintai Muslim tapi saya membenci Islam. I love the Muslims and I want them to come to Christ. Saya mencintai Muslim dan saya ingin mereka masuk atau datang kepada Kristus. Bilang aja lu mau kristenisasi, susah amat sih. Nah, iya bukan? Tapi ini gue jadi timbul banyak pertanyaan nih kok dari video ini nih ya. Kan dia gue jadi cari-cari background tentang si Martin Sedra ini ya. Martin Sedra ini pastor dari Echo Church di Amrik dan dia aslinya orang Egypt. Oh, Mesir. Terus? Terus? Nah, yang video tadi tuh dari awalnya aja gue tuh udah kayak agak-agak kurang srek ya. Nah, dia kan langsung bilang kalau Islam itu gak damai, gitu kan. Kalau Muslim, iya ada orang Muslim yang baik, tapi basically Islam itu nggak cinta damai lah, dia bilang gitu kan. Nah, terus dia bilang Kristen, perbandingannya kan nggak apple to apple ya. Dia cuma bilang Kristen itu holy, Kristen itu holy. Tapi nggak tentu orang Kristen itu holy, tapi ada Christianity-nya sendiri itu holy, dia bilang gitu. Tidak semua orang Kristen suci, tapi Kristen suci. Iya, Oke, ngomongnya terus? kayak gitu. Nah, terus yang paling dibahas itu sama dia kan istilahnya kayaknya kita doyan perang gitu. Ya, perang. Perang pokoknya gitu kan. Ini jadi namanya saya Martin Sedra. Martin Sedra. Oh, pendeta dari Amerika. Ini mau dibahas yang mana duluan nih? Hah? Yang mana duluan? Nih, gue pengen tahu gini. Tunggu. Ini yang nonton udah berapa juta orang? Tunggu, yang nonton 770. 700, ya belum dong ya. Kalau udah 1000 baru kita bahas ya. Oh gitu. Guys, share dong. Share Ngambang dong. orangnya. Tolong dong di-share. Share dong. Ntar ini pertanyaan ngambang ini. Tuh, Tolong. yang nonton belum 1000. Tuh, kan pada repost. Ya gitu dong guys. Repost. Tat. Nah, judulnya apa? Islam agama perang. Waduh. Bukannya ada yang beberapa waktu yang lalu ada yang bikin konten juga bilangnya begitu ya? Oh, si AA. Siapa? Yang inisialnya AA. Ngapain disingkat-singkat? Adi Armando, gitu. amat. Siapa lagi? Sama cewek siapa? Siapa yang Kumela cewek? apa siapa?
Kumaila. Kumaila. Oh, ya. Jadi juga bilang begitu ya? Ya mirip-mirip lah kok. Islam agama perang gitu ya? Gitu. Waduh. Udah belum? Udah 1000 belum? 800,5. Ya. 8,5. Lagi dong. Sebelum kita jawab ya, sebelum kita bahas ya. Nah, ini ada pengumuman nih, pengumuman. Sambil nunggu yang nonton 1000, kalau belum 1000 saya belum jelasin nih. Waduh, lagu banget ya. Sedih deh. Insya Allah ya, ini mohon doanya dari teman-teman. Insya Allah akhir bulan ini saya mau ke Sumatera. Sumatera mana dong? Pekanbaru. Sumateranya Pekanbaru ya, insya Allah. Ini gara-gara Ustadz Abdul Somad nyebut-nyebut nama gua nih. Gua nggak terima nih, gua mau samperin nih. Beneran mau Seniat samperin. itu sih kok, niat banget sih. Lah dia lagi ceramah di Maulidan nyebut-nyebut nama gua. Gua nggak terima dong, gua mau samperin. Mau gua apain? Mau gua ajak podcast. Ustadz, awas Ustadz. Hati-hati Ustadz. Mau gua ajak podcast. Masya Allah ya. Barakallahu fikum, Ustadz Abdul Somad. Dia profesor loh ya. Profesor Ustadz Abdul Somad LC, apa lagi? Nggak tahu, nggak hafal. Apa lagi? LC MA atau DESA apa kalau nggak salah ya? Apalah itulah singkatan apa nggak tahu. Terus belakangnya ada PhD. Wih. Ya, PhD juga level. Bener nggak sih dia PhD? Kalau Kodon di belakangnya apa kok? Oh, kalau gua sama, gua juga PhD. Oh gitu. Iya, perhitungan dagang. Jadi gue juga gak kalah mau Ustadz Abdul Somad. Gue juga PhD, cuman belakangnya perhitungan dagang. Ya. Nah, insya Allah ya, mohon doanya akhir bulan saya akan ke Pekanbaru. Saya mau cari itu Ustadz Abdul Somad ya. Mau saya ajak podcast pokoknya, saya nggak terima pokoknya. Karena udah disebut-sebut. Nah, mumpung Kodon di Pekanbaru yang mau ketemu beliau bisa menghubungi di nomor yang ada di bio beliau. Oh gitu ya? Pamer. Mumpung, Aji mumpung. Ya, insya Allah ya, nanti kalau kita ke Pekanbaru, kalau misalnya ada yang mau ketemu, ada yang mau konsultasi, boleh hubungin nomor Melisa ya. Nomornya boleh disebut di TikTok? Jangan deh. Hah? Jangan. Lihat di itu aja ya. Lihat di bio aja, di bio, guys. Bio, di ya. bio-nya Kodondi ada nomor saya, Ya, jadi kita juga akan melakukan beberapa kegiatan di Pekanbaru. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Nah, kalau ada yang misalnya yang mau mualaf nih, nah ya, yang mau mualaf di Kota Pekanbaru, yang mau ketemuan, janjian sama kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi bareng, boleh juga hubungin Ci Melisa ya. Udah 1000 katanya? 1000 kok. Mana sih tulisan 1000-nya? Kok nggak ada sih, Mas? Apa? Enggak, mana sih tulisannya? 991 tadi udah 1K. Tuh. View itu udah 1000 tuh. Tuh udah 1000. Oh, ketutupan. Ya udah, kita mulai bahas ya. Ya, tapi insya Allah ya, nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat saya mau nyamperin Ustadz Abdul Somad. Pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya harus ketemu aja ya. Insya Allah. Kok ngotot? Ngotot dong, loh. Kalau saya itu ngefans sama Ustadz Abdul Somad. Dulu waktu saya baru-baru masuk Islam, yang saya tonton Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Ya, itu kayak gitu-gitu kita perlu nonton ya. Sama tontonannya gue. Oh ya? Sama gue juga. Nah, jadi supaya apa? Supaya yang kita yang baru-baru Islam itu mengetahui, mempelajari Islamnya itu Islam yang humanis gitu. Humanis, betul. Ya, humanis. Saya kalau menilai Ustadz Abdul Somad itu IQ-nya kayaknya di atas 130 kayaknya. Kalau lu berapa kok? Nggak tahu gue nyampe 100 apa enggak. Sampai lah. Tapi gini, maksud saya gini. Ustadz Abdul Somad itu kan paham hadis berapa banyak hadisnya. Betul. Dia kan memang jurusan hadis ya. Kalau Ustadz Adi Hidayat jurusan apa? Bahasa Arab atau kalau nggak salah ya? Ya. Pokoknya udah LC lah pokoknya. Kalau gue sih bangga dengan MK. Apa tuh? Mantan kafir. Oh iya. Boleh dong mantan kafir dong. Boleh. Udah 1000? Udah lah, yuk gas lah. Udah ya. Oh, ada yang nanya lagi tuh, kok kapan podcast sama Jesslyn katanya? Ini Jesslyn. Bukan. Tadi lu ini siapa? Ini Melisa. Netizen jangan gitu dong, saya dibully di sini. Ini Melisa, gelarnya BM. BJ. Apa tuh? Bukan Jesslyn. Bikinnya semua gelar kok buat suka sekali.
Tuh, Cimeli itu yang gemoy. Iya, doaku gemoy. Gemoy, widih. Asik. Oke, kita bahas ya. Siapa nih Martin Sedra? Kalau saya tadi dengar, ini terus terang saya baru dengar nih. Ini udah ketahuan banget orang ini Islamofobia. You know? Iya, jelas. Udah jelas-jelas banget bilang apa? Dia membandingkannya bukan dari ajaran konsep ketuhanan keselamatan, tapi yang dia anggap itu cuman dari tokohnya aja Nabi Muhammad SAW dan Yesus katanya. Jadi menurut dia, menurut orang ini ya, bahwa yang menciptakan Kristen atau mendirikan Kristen berarti Yesus dong. Iya. Bener? Padahal bukan Yesus yang ciptain Kristen. Yesus nggak pernah ngomong Kristen, Yesus nggak pernah ngajarin konsep Kristen. Gimana bisa bilang Yesus yang mendirikan Kristen? Dia juga mikirnya Islam di foundernya Muhammad. Founder. Jadi kalau dengerin orang seperti ini, buat teman-teman Muslim, ya sambil lalu aja lah. Kita boleh dengar, tapi hanya kita tahu bahwa orang ini orang Islamofobia, ya, orang yang ketakutan dengan Islam. Dia mempelajari Islam, tapi untuk menjelekkan Islam. Oke, satu-satu nih ya. Kan dia tadi bilang pertama apa? Katanya Islam gak peaceful. Islam gak peaceful. Berarti dia nggak tahu artinya Islam. Lah Islam itu artinya apa? Islam aja artinya damai. Iya, betul. Bagaimana bisa bilang arti damai dibilang agama yang tidak damai, agama kekerasan? Ini aja udah ngawur, berarti ini orang nggak belajar. Terus dia bilang apa tadi? Islam suka perang. Ya, Islam suka perang. Kalau bilang Islam suka perang, kalau Nabi masih hidup dan diteruskan oleh khalifah-khalifah setelah Nabi, ya, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib, dari 4 sahabat ini, memang ada perang, memang. Tetapi kita juga harus bisa bedakan, ada 2 macam perang nih yang kita bisa lihat nih. Perang ketika Nabi masih hidup, itu adalah perang mempertahankan, atau perang yang membela diri, karena diserang sama orang-orang kafir dari Quraisy. Ketika sahabat atau khalifah-khalifah ini memimpin, ada perang yang sebagai apa? Liberator. Liberator itu apa? Nggak tahu. Pembebas. Oh iya. Membebaskan. Ada orang Islam yang tertindas di sebuah tempat, didatengin sama tentara Muslim, dibebasin. Tempat itu dikuasai oleh Muslim, dijadikan tempat yang menjalankan syariat Islam. Ketika ada orang-orang kafir yang masih mau tinggal di situ, tapi nggak memerangi Islam, dibunuh nggak? Enggak dibunuh. Suruh bayar apa? Pajak dong paling. Jizyah. Ya, bayar jizyah. Jizyahnya itu nggak lebih besar daripada zakatnya orang Islam yang tinggal di situ. Oh gitu. Lebih kecil. Oh. Dan yang bayar cuma laki-laki yang produktif. Laki-laki yang udah tua nggak usah bayar. Ya, free gitu ya. Yang perempuan, wanita juga nggak usah bayar. Anak-anak juga nggak usah bayar. Bahkan yang bayar jizyah sama orang-orang Muslim yang di daerah situ malah dilindungin kalau ada perang. Ya. Dan yang laki-laki yang bayar itu juga nggak perlu ikut wajib militer, nggak perlu ikut perang. Jadi mereka cuma tinggal di situ, dilindungin, yang penting bayar jizyah dan jumlahnya lebih kecil daripada zakatnya orang Islam. Jadi ketika ada pasukan Muslim yang ke suatu tempat berperang di situ, menguasai tempat situ, karena alasannya sebagai liberator atau pembebas orang-orang Islam yang tertindas di situ. Oke, terus ada juga perang yang melawan bangsa-bangsa yang besar, ya. Itu bukan liberator, tapi boleh dikatakan memang perang untuk menguasai sebuah wilayah. Tetapi tetap hukum perangnya tetap dijalankan. Seperti siapa misalnya? Kalau kita baca hadis, sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu itu punya aturan. Ketika perang, aturannya gimana? Nggak boleh rusak rumah ibadah. Nggak boleh bunuh orang tua. Nggak boleh bunuh wanita. Nggak boleh bunuh anak-anak. Nggak boleh bunuh binatang. Oh, binatang juga? Binatang aja nggak boleh dibunuh. Ya. Nggak boleh nebang puun. Kalau orang apa Betawi bilang puun gitu ya. Pohon. Jadi tanaman nggak dirusak, hewan nggak boleh dibunuh, rumah ibadah nggak boleh dibunuh, orang tua nggak boleh dibunuh, pendeta nggak boleh dibunuh, wanita, anak-anak nggak boleh dibunuh. Berarti nggak ada tuh ya kayak bakar-bakaran gitu Ya, nggak boleh. itu ada aturannya. Nah, berarti kalau begitu perang boleh nggak? Boleh, tapi dalam arti apa? Mempertahankan, juga untuk membebaskan. Yang paling penting adalah untuk menegakkan
syariat Islam. Hmm. Ya. Tapi perangnya Islam ada nggak yang agresi? Misalnya ada negara atau bangsa Kristen diserbu sama Islam, diusir, dibunuh, diapain sampai jadi negara Islam. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Ada nggak tentara Islam yang datang ke Indonesia menyebarkan Islam? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Nggak ada deh. Nah, ada nggak tentara Islam yang ke Malaysia menyebarkan Islam? Nggak ada. Nggak ada juga. Jadi nggak ada tentara Islam perang itu untuk agresi atau imperialisasi atau kolonialisasi nggak ada. Berarti pernyataan dia yang ngomong kalau Muhammad spread Islam dengan cara perang itu salah gitu ya? Ya salah. Nah, tapi gini lah. Ada juga ustadz kita yang menganggap benar menyebarkan agama Islam dengan pedang, tetapi itu bukan dengan agresi atau imperialisasi atau kolonialisasi. Tapi kalau penjajah yang melakukan imperialisasi dan kolonialisasi itu menyebarkan agama Kristennya pakai pedang nggak? Enggak pakai pedang. Cuman pakai bedil sama meriam gitu. Ya apa bedanya kok? Lebih parah itu dibom. Lah iya makanya maksudnya perbandingannya gitu ya. Jadi tidak bisa dikatakan Islam sebagai agama perang. Tar dulu, perang itu bisa aja dibutuhkan perang kalau memang diperlukan. Tapi kalau masa damai, tidak ada orang yang memerangi Islam, tidak ada orang yang mengancam hidupnya orang Islam, kenapa harus perang? Tapi kan menurut si Pak Martin ini, kalau Christianity itu menyebarkannya melalui darah dari Jesus Christ. Menyebarkan Kristen melalui darah dari Jesus Christ. Jadi nyemprat-nyempratin darah itu gimana? Istilah lah kok, jangan harafiah. Nah, oke, sekarang kita coba analisis ya. Lu bilang tadi agama Kristen disebarkan dengan darah Kristus. Pak Martin yang bilang kok bukan saya. Iya, sebutin. Kan ada yang dikatakan kasihilah musuhmu. Dia bilang, dia ngomong tadi. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri mana? Kasih pipi kiri. Iya. Kenapa itu? Giftingnya suspend. 10 menit guys, aman. Enggak, guys. tapi gifting doang apa itu? Live visibility. Gifting aja. Itu and live is visibility? Apa tuh? Gifting Additionally, suspended this live and is live visibility restricted. Restricted recommendation and search result. Oke aja lah. Oke lah ya, oke. Udah nggak apa-apa. Kita nggak nyari gifting kalau di sini kok, tenang aja. Oke, sekarang kalau dibilang Islam disebarkan dengan apa? Darah Kristus. Yesus sendiri ketika dia gini, Yesus punya pasukan perang nggak? Nggak tahu, kayaknya enggak deh. Enggak kan? Nggak punya. Muridnya Yesus ada berapa ratus ribu? Nggak ada 12 kok. Cuma 12. Nah, kalau 12 berarti kan Yesus nggak punya kekuatan militer. Ya. Walaupun cuma 12, ketika Yesus mau ditangkap sama tentara Romawi aja, Yesus nyuruh murid-muridnya jual jubah beli pedang. Oh gitu. Buat apa kira-kira? Apa buat potong bawang? Enggak. Nggak mungkin kan? Enggak. Pasti kan buat berjaga-jaga, ya kan? Berarti Yesus juga bisa melakukan kekerasan kalau diperlukan gitu. Tapi nyatanya memang ketika di Taman Getsemani ya diceritakan imam besar datang ditunjukkan jalannya atau orangnya oleh Yudas Iskariot, terus dibantu sama tentara-tentara Romawi, kan jumlahnya pasti lebih banyak daripada murid-murid Yesus kan? Iya. Berarti Yesus dan murid-muridnya ketika didatangi imam Yahudi dan tentara Romawi, jumlahnya mereka pasti melebihi murid Yesus kan? Pasti. Berarti kan kalah jumlah kan? Kalah. Kalah jumlah. Udah bawa pedang nih. Ya. Walaupun katanya nanti ada satu gospel bilang salah satu muridnya, satu gospel lagi bilang Petrus, yang memotong kuping penjaga imam besar, karena udah kalah jumlah, sama Yesus jadi disembuhin gitu. Oh, iya. Ya, tadinya suruh beli pedang buat jaga-jaga, tapi ketika dipakai malah disembuhin. Ya, malah Yesus bilang, emangnya gue penyamun, mesti ditangkap dengan pentungan segala macam. Gue tiap hari di bait suci kenapa nggak ditangkap gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya Yesus kan kalah jumlah. Yesus nggak punya kekuatan militer. Orang-orang bangsa Israel di situ memang semuanya sedang dijajah oleh Romawi. Makanya ada timbul satu kelompok Kristen namanya Zelot
Yang apa? Yang memberontak, yang pengen supaya mereka terbebas dari penjajahan Romawi. Oke. Kalau mau dibandingkan dengan sosok Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun dakwah di kota Mekah, pakai pedang nggak? Enggak. Kagak. Cuma dakwah aja, nggak pakai pedang kan. Malah Nabi dilemparin batu dan segala macem. Jadi kalau mau dibandingin, baca dulu semuanya. Kisah hidupnya Nabi, dari mulai menerima wahyu, sampai berdakwah 13 tahun di Mekah, baru kemudian pindah ke Madinah, itu pun mau dibunuh. Ya, ketika mau dibunuh, baru Nabi pergi hijrah ke Madinah. Ketika di Madinah, orang-orang Madinah, semuanya pada masuk Islam, membantu Nabi. Baru ketika Quraisy datang mau perang, dilawan nggak? Jadi dilawan dong. Oh iya. Jadi Karena dia lawan datang dong. mau perang. Nah, namanya tempat diserang masa kita nggak lawan. Sekarang kalau kasihlah musuhmu, kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, kalau kampung lu diserang sama kampung sebelah lu lawan nggak? Kasih pipi kiri. Oh, kasih pipi kiri. Jadi lawan dong. Lawan. Jadi lebih make sense mana kasihilah musuhmu dengan kita boleh membalas tapi yang setimpal. Tapi kalau memaafkan lebih baik. Itu ajaran Islam. Tapi kalau Kristen kasihlah musuhmu, ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, gue bikin analogi begini gimana? Anggaplah gue penjajah. Gue datang ke sebuah bangsa, hasil buminya gue ambil, terus gue kasih kitab nih, baca kitab ya, kasihilah musuhmu gitu. Tapi hasil buminya gue ambil. Ya biar dia bisa ngambil dengan damai. Nah ya, tapi gue kasih kitab, Iya, kasihlah musuhmu. Lah musuhnya bangsa yang gue jajah tuh siapa musuhnya? Lah kan gue sendiri. Nah, jadi maksudnya gitu ya. Mungkin kedengarannya bagus. Kasihlah musuhmu, kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Tapi bisa nggak diterapkan di dalam masyarakat? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak diterapkan di pengadilan? Nggak bisa. Nggak bisa juga. Kalau bisa diterapkan di pengadilan, kasihlah musuhmu, kosong penjara. Iya. Nah, gitu kan? Semua aja bilang kasihlah. Kasihlah musuhmu. Tapi kalau di Islam, kita boleh membalas yang setimpal. Yang setimpal ini maksudnya dengan hukuman ya. Iya. Bukan kalau anak perempuan kita diperkosa terus kita perkosa balik orang itu, bukan. Kenapa mesti analogi yang gitu sih? Lo kan nanti dia bilang begitu. Nanti katanya balas yang setimpal berarti kalau dia perkosa kita perkosa balik. Bukan begitu. Kita hukum dengan hukuman yang setimpal. Tetapi kalau kita memaafkan lebih baik. Nah itu Islam. Lebih realistis mana? Boleh membalas yang setimpal tapi memaafkan lebih baik. Sama kasihlah musuhmu, kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Gitu. Nih, kalau ini anggap gue awam ya. Tapi gue dengar juga si Pak Martin ini ngomong. Kalau Muhammad sebelum meninggal, dia bilangnya semoga Allah mengutuk semua Jews dan Christian, gitu kan. Tapi kalau Jesus sebelum dia meninggal, dia bilangnya Father forgive them. Bapak maafkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Gue mau nanya dulu, yang disebutkan Yesus yang itu baru salah satu dari 7 kalimat yang diucapkan di atas salib. Oh gitu? Kok gue nggak tahu? Gue taunya cuma itu doang. Sama Ya kan itu dia doang, ngomong begitu. Sama yang apa Eli lah sebaktani. Makanya yang benar dia ngomong ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, atau Eli lama sabatani. Kan gitu. Iya. Ada 7 di dalam 4 gospel kalimat Yesus. Oh. Yang benar-benar diucapkan yang mana gitu. Ya oke lah, anggap aja itu betul. Sekarang gini, kalau memang Yesus nih lagi di atas kayu salib ngomong ampunilah mereka karena mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Iya. Sedangkan Yesusnya tahu, Yesusnya sendiri tahu nggak kalau dia mati? Ini kan cerita di Bible ya. Yesusnya sendiri tahu nggak dia kalau mau turun ke bumi dia mau mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia? Nggak tahu. Tahu dong, katanya kan Tuhan. Oh, bagi mereka. Ya bagi orang Kristen kan iya. Yesus Tuhan. Sebelum turun ke bumi, Yesus tahu dong dia mau mati. Iya. Kalau dia tahu dia turun ke bumi bakal mati di atas kayu salib, itu bundir bukan? Iya. Hah? Iya. Tindakannya maksudnya. Tindakan bundir. Bundir bukan? Gua nggak nanya motivasinya. Bundir kan? Nah, ya maksudnya make sense gak gitu mau konsep keselamatannya dengan bundir gitu. Enggak sih sebenarnya. Nah, terus ada lagi di Ibrani 9:22 apa?
tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ya, pertumpahan darah siapa? Pertumpahan darah Yesus. Jadi artinya kalau Yesus tidak tertumpah darahnya, orang Kristen tidak selamat. Ya kan? Wajib berarti butuh darah kan? Iya. Yang butuh darah siapa? Yesus atau Bapa? Yang butuh darah. Ya, Bapak. Bapak. Vampir gitu maksudnya Iya, bagaimana? enggak. Kan jadi jawab kan. Ngejebak amat sih. Kok jadi dia ini? Sewot. Oke, ya ini kan kita membandingkan. Tadi kan menjawab tuduhan dia Iya, kan? iya. Dia bilang sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, katanya Allah melaknat Yahudi dan Kristen. Ya memang betul. Kenapa? Karena Yahudi sudah tahu, sudah menerima kitab-kitab dari Allah SWT, dirubah-rubah. Ya dilaknat ya. Salahnya di mana kalau dilaknat? Orang dia merubah-rubah firman Allah, terus dia mengaku ini berasal dari Allah untuk dijual dengan harga murah, ya berarti kan itu kan boleh dilaknat. Gitu. Betul. Sedangkan Kristen juga dilaknat. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah SWT. Salahnya di mana kalau dilaknat sama Allah? Ya nggak salah gitu loh. Jadi ini orang sudut pandangnya tuh sangat-sangat sempit, ya, sangat sempit. Dia hanya melihat dari satu sisi, dari satu perspektif yang sangat sempit. Kalau dia bilang, Yesus bilang, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu yang mereka lakukan, berarti orang-orang yang nyalip Yesus waktu itu, orang-orang itu tahu nggak Yesus mati di atas kayu salib buat nebus dosa mereka? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah terus siapa yang ngajarin Yesus mati di atas kayu salib buat nebus dosa mereka? Saya nggak tahu. Ngapain nanya saya? Nah, ya, jadi maksudnya gitu. Kita harus kritis dengan sudut pandang atau dengan melihat global konteks yang lebih besar. Jadi supaya apa? Supaya kalau ada tuduhan-tuduhan begini kita ketawain aja. Orang-orang seperti ini cuma orang-orang Islamofobia. Ya. Terus apa lagi tadi dia bilang? Ada lagi dia ngomong gini, kalau Nabi Muhammad memiliki budak dan Memperkosa. Mempip mereka gitu. Oh iya, buset dah. Mereka. Gue pengen tahu budak mana yang diperkosa sama Nabi, coba. Pip apa sih kok Pip? Oh, Pip. Ntar kenal lagi kita. Coba gue pengen tahu hadisnya di mana, Nabi siapa yang dipip sama Nabi. Iya. Gue pengen lihat. Dan dibandingin kalau Jesus itu malah mengkerudungkan wanitanya dan menghormati mereka. Menghormati wanita dan mengkerudungi wanita. Wanita Kristen mana yang dikerudungin? Kan kalau zaman dulu kan mungkin masih pada zaman itu. Nah sekarang Kristen-Kristen pada berkerudung nggak? Enggak. Berarti orang-orang Kristen pada ngikut siapa? Tahu dia kan yang ngomong ya. Padahal dia sendiri istrinya di situ nggak di cover tau gak sih kok? Nah padahal dua perempuan yang lagi ngomong sama dia malah nggak berkerudung ya? Iya. Nah berarti kan malah kontradiksi sendiri. Nah jadi makanya yang begitu-gituan itu semuanya gampang dijawab ya. Oh, sama apalagi? Ini katanya kalau Nabi Muhammad itu memerintahkan orang Muslim untuk memukul wanita, istrinya, suami. Ya, suami. Oke, suami boleh mukul istri. Iya. Nah, oke, memang betul di Quran suami boleh mukul istri. Nah, tapi jangan lupa di Quran juga ada ayat violation warning. Aduh, apalagi hate speech, hateful behaviors. Ya, dimatiin live-nya ended. Tapi itu baru warning ya? Your life is flagged for hate speech and hateful behavior, repeat to violence. Oh ya, repeat. Baru warning ya? Iya. Ada yang lapor berarti? Ada ini. Life restricted. Ya, restricted lagi. Ya Allah. Gitulah kalau TikTok. Oh, kita ngomong begini dibilang hate speech ya, padahal kita kan merespon dia ya. Tapi kalau yang koma-koma lain kayaknya enggak deh. Pada udah tahu kayak bahasa-bahasanya gitu. Gimana dong? Lanjut. Ada apa mau lanjut pertanyaan aja? Pertanyaan aja. Siapa yang mau nanya? Pelan-pelan tapi ya, aku baca ini satu-satu nih. Turun dulu. Emang harus turun dulu? Hah, enggak. Enggak, lanjut aja. Wah, lanjut ternyata aja. Di sini juga masih rame kan yang nonton berapa? 943. Itu yang gambar mata 12K apa tuh? Oh, itu yang total keseluruhan yang udah pernah mampir. Yang sudah pernah mampir? Yang sudah menang lihat ini? Seriusan ini nggak ada yang mau nanya? Itu total viewer. Kalau yang sebelahnya gambar orang tuh apa tuh? Real itu time yang viewer. Lagi stay di sini. Yang lagi stay di sini. Jadi gimana?
Nanya apa? Diketik aja, diketik. Nggak ada yang Kalau buat penonton ya, yang misalnya mau mau berdebat, silakan hubungin Melisa. Nomornya cek di bio ya. Kita juga lagi nyari nih pendeta-pendeta yang mau debat sama kita ya. Silakan hubungin Melisa. Ada nomornya di bio. Nomornya disebut nggak, boleh nggak? Boleh nggak sih? Kayaknya jangan deh. Jangan, soalnya kalau kita lagi jualan aja kan nggak boleh disebut itu. Nggak boleh? Nggak boleh. Banyak banget sih aturannya. Iya, Makanya gue malas banget main di TikTok Tuh, begini. jangan. Pada bilang jangan. Jangan ya? Ya udah, pemirsa atau yang nonton live ini yang mau ngajakin saya debat, ditunggu ya, menghubungi Melisa, nomornya ada di bio TikTok saya. Hubungin atau email juga boleh, email. Email jangan. Email juga nggak Pokoknya boleh. jangan, kontak pribadi jangan. Lah. Ya udah, cari di bio ya nomornya nomornya Melisa ya. Udah aku semat tuh. Pokoknya tuh. yang aku semat ya. Tuh Melisa ada taruh nomor HP tuh di situ tuh ya. Teman-teman, kalau yang mau debat, silahkan. Yang mau debat, saya carinya pendeta ya. Kalau bukan pendeta, tolong cari pendeta, temenin ya. Pendetanya cuma nemenin aja. Pendetanya nggak ngomong nggak apa-apa, yang penting ada pendeta aja di situ ya. Jadi 2 orang yang mau ngajakin saya debat, bawa pendetanya nggak mau ngomong, nggak apa-apa, pendetanya suruh nemenin aja. Ya yang oten-oten di sini yang tadi barusan pada minta naikin saya nggak bisa ya, nggak dinaikin. Enggak, saya nggak debat di TikTok. Kalau mau debat face to face ya, karena saya laki-laki. Jangan gitu dong. Ya, jadi yang bilang takut, silakan hubungin Melisa ya. Saya layanin deh sampai kamu puas gitu ya. Hubungin Melisa, nanti kita debatnya di gedung. Sama-sama bayar, sama-sama keluar duit. Kalau yang nggak punya duit, minggir dulu ya. Yang punya duit silakan bawa pendeta. Kita sama-sama bayar gedungnya. Kita sama-sama bayar tempat debatnya. Oke? Nanti kamu bawa kitab, saya juga bawa kitab. Oke? Nah, tuh ada yang bilang tuh, kalau nggak ada pendeta bawa Roh Kudus katanya gitu. Ya, nah gini, sekarang saya coba pakai bahasa yang mungkin lebih lebih akademis gitu ya, lebih akademis. Jadi tadi mengenai tuduhan bahwa Islam adalah agama perang, Islam adalah agama kekerasan, Kristen agama kasih, itu hanya slogan ya. Kalau Kristen bilang begitu hanya slogan. Nyatanya kalau kita lihat sekarang, atau bangsa mana atau bangsa yang beragama apa ya, kalau mau menguasai suatu daerah, dia datang dulu, menjajah dulu, sambil nyebarin agamanya. Itu kira-kira bangsa yang agama apa yang begitu? Dia datang dulu, terus? Dia datang dulu, pakai imperialisme, pakai kolonialisme, sambil nyebarin agama, ya. Itu biasanya bangsa beragama apa yang begitu? Aduh, ntar kenal lagi nyebutinnya. Kenalnya nggak ya? Iya, makanya. Gimana sih? Ya, ini pertanyaan mungkin buat Melisa nggak usah dijawab, tapi teman-teman yang nonton silakan. Dijawab tuh. Ya udah, silakan jawab aja ya. Yang mau jawab di komen silakan. Ada lagi pertanyaan begini. Bangsa beragama apa yang menyulut Perang Dunia Pertama? Ya. Iya. Jawab. Ayo. Nah, siapa yang jawab? Bisa jawab. Ya, tuh, banyak jawabannya ya. Bangsa beragama apa yang mulai atau menyulut Perang Dunia Kedua? Ya. Yang pertama udah kan, bangsa beragama apa yang menyebarkan sebuah agama dengan cara imperialisme dan kolonialisasi. Ya, tadi udah kan? Terus bangsa beragama apa? Aduh, nggak boleh kata itu ya. Yang komen nanya berani nggak debat sama RK? Silahkan, RK-nya suruh hubungin kita, ya. Iya, RK juga keluar duit tapi. Kita mohon maaf, kita nggak debat di online. Suruh RK-nya hubungin saya atau hubungin Melisa, nomornya udah di pin tuh. Kita janjian ketemu di mana gitu ya, di hotel. Kita sama-sama bayar tempatnya, ya. Kita debat di situ, tatap muka kayak laki-laki, ya.
Iya. Kalau yang debatnya masih di apa? Beraninya cuman di online, di TikTok kayak gitu-gitu. Apalagi yang pakai Skype gitu ya, yang belum berani lepas rok gitu. Saya nggak layanin ya. Jadi itu tadi teman-teman udah tahu ya. Jadi kalau ada yang menuduh Islam adalah agama perang, Islam agama kekerasan, silakan dijawab tadi. Siapa yang menyebarkan agama dengan cara imperialisasi dan kolonialisasi lebih dulu? Siapa yang menyulut Perang Dunia Pertama? Siapa yang menyulut Perang Dunia Kedua? Siapa Ya. sih kok yang nuduh di Ya itu Indonesia? jawabannya ada di situ. Hah? Nggak, siapa yang nuduh sih? Nuduh apa? Yang itu Ade Armando ya? Ade Armando. Iya. Nah makanya suruh Ade Armando jawab ya. Terus siapa yang menjatuhkan bom atom ke apa Hiroshima? Ya, betul, itu betul. bangsa beragama apa? Saya nggak sebutin nama negaranya, saya cuma nanya bangsa itu beragama apa, ya. Terus siapa yang, aduh, nggak bisa memakai kata itu ya? Nggak boleh. Atau bangsa beragama apa yang menghilangkan nyawa 20 juta orang aborigin di Australia? Oh iya. Hah. Ya. Siapa yo? Bangsa beragama apa yang menghilangkan nyawa 20 juta orang aborigin di Australia, ya. Siapa itu nulis katanya politik dikaitkan ke agama? Terus Nggak nyimak dari tadi. siapa atau bangsa beragama apa yang menghilangkan nyawa 100 juta orang suku Indian di Amerika Utara? Ya. Ini pertanyaan dari seorang mualaf loh nih. Wih. Cuman gue lupa namanya, mualaf dari Jerman kalau nggak salah, ya. Tadi udah ya. 100 juta suku Indian merah di Amerika Utara. Bangsa mana, bangsa yang beragama apa yang menghilangkan nyawa 150 juta manusia di Afrika, ya, atau paling tidak menjadikan mereka budak, ya. Terus bangsa beragama apa yang suka menguasai serta merampas minyak sebuah negara, baik dengan cara mengadu domba negara tersebut, mendanai oposisinya, menyebarkan fitnah bom, membuat negara tersebut tidak kunjung damai. Itu bangsa beragama apa kira-kira, ya? Terus bangsa beragama apa yang sekarang ini itu di dunia jadi fungsinya seperti rentenir. Ah iya, iya. Tahu rentenir ya? Paham. Bangsa beragama apa, ya? Terus bangsa beragama apa yang melakukan dan mendukung penjajahan, perampasan lahan masyarakat, membantai warga saudara-saudara kita yang di mana? Aduh, gimana boleh sebutin? Di merah, hijau, putih, merah. Oh, di ini yang warnanya sama kayak semangka ya. Nah, ya. Ya, yang benderanya kayak semangka ya, yang di situ dari tahun 1948 sampai sekarang. Ya, jawab ya, bangsa beragama apa? Terus bangsa beragama apa juga yang menjadi pelaku dan pendukung krisis di beberapa negara dengan cara membuat nilai dolar dengan cara licik menjadi tinggi sehingga negara tersebut gak mampu bayar jadi bangkrut. Ya, ini ada hubungannya tadi yang pertanyaan sebelumnya, bangsa beragama apa yang sekarang jadi rentenir gitu ya. Terus bangsa atau oknum yang beragama apa kalau nggak suka sama agama tertentu dia ngebakar kitab sucinya. Ayo. Itu bangsa atau orang oknum beragama apa gitu. Yang mana ayo? Ya. Pernah ngeliat nggak orang Islam bakar kitab suci orang lain? Pernah ngeliat nggak? Nggak pernah kan? Ya, kita orang Islam diajarkan untuk menghormati orang beragama lain. Tapi kalau orang-orang itu menimbulkan Islamofobia, menyerang, memfitnah Islam, nah kita juga bisa nanya begitu. Salahnya di mana kita nanya begitu? Kita lagi merespon gitu, ya. Kalau ada yang mau berdebat secara ilmiah, yang pakai kitab-kitab seperti di belakang saya ini, hubungin Melisa, ya, ada nomornya. Tuh ada lagi nanya bangsa mana yang membolehkan LGBT gitu. Nggak boleh nyebut ya? Nggak boleh. Ya dia nulis sih kalau gue bacain doang. Ya, nah silakan.
kita cuma tukar pikiran aja. Saya tadi menjawab omongan dari siapa tadi? Martin Sedra. Martin Sedra ini ternyata kalau boleh saya bilang sih orang Islamofobia, ya. Islamofobia. Itu udah bilang, ada yang nanya, siapa yang suka bubarin ibadah? Nah, tanya dulu ibadahnya punya izin nggak, gitu. Ya, kalau nggak punya izin ya boleh dibubarin lah. Iya. Orang apa namanya bikin pasar malam kalau nggak ada Izinnya aja kan. izinnya jadi bubarin. Gitu. Oke, jadi nggak usah play victim. Ya, kita udah tahu. Saya udah lama di sono gitu. Saya dan Melisa lebih lama di sono daripada kamu gitu. Iya. Iya lagi. Iya lagi. Ya, jadi kita tetap harus mengedepankan toleransi, tapi toleransinya harus toleransi yang beribadah. Kalau memang ada sebuah ibadah, izinnya ada, memang diberi izin yang benar, kita nggak boleh membubarkan gitu loh. Iya. Bikin gedung sendiri, bikin bangun rumah ibadah sendiri melalui prosedur. Ada prosedurnya, tinggal ngurus izin. Keluar izin, monggo ibadah. Nggak ada yang ganggu-ganggu gereja. Emang. Ya kan? Oh gitu, nggak usah playing victim. Salahinnya negara. Nah, ya. Kalau mau bicara begitu, di daerah yang Islam minoritas juga terjadi begitu. Kita nggak suka playing victim. Udah biasa gitu lah ya. Jadi saya ingin membantah kalau ada orang yang mengatakan Islam agama kekerasan, Islam agama perang, berarti dia nggak tahu arti kata Islamnya. Nah, sekarang gue mau bahas, Mel. Kenapa orang itu tadi bilang bahwa Islam adalah agama perang atau agama kekerasan? Dia membaca ayat-ayat di dalam Quran. Contoh misalnya Quran surat At-Taubah ayat ke-5 atau mungkin di Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Ya, yang memang ada firman Allah memerintahkan umat Islam pada saat itu, pada zaman itu untuk membunuh orang kafir, ya. Tapi kenapa alasannya itu yang harus kita cari tahu. Bukan berarti itu ayat dipakai dengan konteks yang berbeda. Dipotong. Iya, mereka nggak tahu asbabun nuzulnya, ya. Yang diperintahkan dibunuh itu adalah orang-orang kafir yang melanggar perjanjian dengan orang-orang Islam. Jadi sudah tanda tangan perjanjian, sudah stempel, tapi mereka melanggar perjanjian dan mereka memusuhi serta memerangi orang Islam pada saat itu. Jadi kalau baca sesuatu, pakai konteks, cari tahu konteksnya apa, ya. Orang Kristen selama baca kitabnya mereka sendiri, Bible, dan mereka nggak tahu konteksnya, itu akan selamanya Kristen. Iya. Ya, selamanya Kristen. Karena orang Kristen yang membaca Bible-nya sendiri, nggak tahu konteksnya, nggak tahu sejarahnya, nggak tahu separohnya nih asalnya ngambil dari mana gitu, otomatis akan selamanya jadi Kristen. Oke? Nah, jadi saya hanya mengajak yang menonton supaya kita jangan menimbulkan atau jangan menimbulkan kebencian terhadap agama lain dengan cara yang tidak bagus gitu ya. Tadi ketika kita mendengarkan videonya Martin Sedra yang jelas-jelas ya mengatakan Islam agama perang, Nabi Muhammad SAW adalah panglima perang, Yesus agama kasih dan sebagainya. Semuanya mudah dibantah, ya. Bahkan saya bisa bantah dari kitabnya orang Kristen sendiri. Kalau mau seperti itu, baca 1 Samuel 15 ayat 3. Coba orang Kristen baca 1 Samuel pasal 15 ayat 3. Apa isinya kok? Ya, tanpa konteks ya, baca coba. Kalau kita tanpa konteks, baca ayat itu lebih kejam mana sama Quran surat At-Taubah ayat 5 dan Quran surat Al-Baqarah 191. Lebih kejam mana? Kalau gitu, kalau kejam jangan dibacain deh kok. Ntar kena lagi, ini aja kena. Nah makanya, jadi kita jangan sampai membaca sebuah ayat, apalagi ayat itu di kitab suci orang, tanpa kita mengetahui konteksnya. Gitu ya. Atau kalau mau baca Ulangan 20 ayat 16. Ya. Baca. Di situ gak usah yang wanita lah, anak-anak lah, binatang lah, orang tua lah. Di situ jangan kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Bayangin, ya. Jadi kalau mau begitu, saya cuma mengajak yang menonton atau dari kalangan manapun, ketika kita melihat sebuah kalimat atau ayat di kitab suci orang lain, kita baca, terus kita comot, cherry picking, kita pakai sebagai alat untuk menyerang agama itu,
itu adalah sebuah tindakan yang pengecut gitu ya. Pengecut, beneran pengecut. Terima kasih topinya. Ih, Wih, keren. topinya kok bukan topi Ducati? Lunjak ya. Nah, kalau siapa tadi itu ada yang bilang saya sepertinya Donditan mau suruh belajar sama saya, silakan hubungin Melisa. Kita ketemu ya. Saya mau ke Pekanbaru nih. Kalau mau sekalian hubungin Melisa, kita ketemu di Pekanbaru juga boleh. Oke? Nanti kita sama-sama bayar tempat untuk debat supaya ada orang yang nonton di situ. Oke? Nanti mau buka-bukaan kita boleh. Nanti saya ke Pekanbaru nggak banyak-banyak, saya cuma bawa 1 koper aja paling ntar. Ya? Siapa lagi? Ini segini banyak yang komplain, awas nggak ada yang hubungin aku ya. Nah ya, jadi kalau yang ada yang komplain-komplain tentang saya, yang mau berdebat face to face, hubungin Melisa, ya. Tenang aja. Silakan. Diladenin kok, yang penting face to face. Iya. Nah, yang rekam boleh direkam. Direkam aja. Kalau mau bikin tempat ibadah ya harus ada izinnya. Baca aturan negaranya gimana. Berapa minimal tanda tangan Anjing. orang di sekitar situ. Apa? Topinya bagus kok tadi. Topi apa sih tadi? Topi batik. Ya. Jadi kalau yang agak-agak gerah gitu atau yang agak-agak panas, karena tadi saya merespon videonya orang bernama Martin Sedra, yaitu seorang pastor dari Amerika yang menyerang Islam, menuduh Islam sebagai agama perang, hubungin Melisa. Kita debat face to face. Lagi-lagi ini kita dapat video gini ya, berarti bukan kita yang duluan nih ya. Nah, tuh kok, Ini kumis tuh kok. Waduh. Kita boleh tunjukin nggak sih videonya? Jangan deh. Masa nggak boleh? Ada Bang Hudi. Bang Siapa? Hudi. Mana Bang Udi? Itu tuh Bang Hudi. Iya lu ditanyain lu, kapan lu ke Uno lagi? Lah kok aku tadi Iya. Bang Hudi yang ngasih topi. Sebentar. Donditan dicari Pendeta Budia Sali. Saya ngubungin Pendeta Budia Sali bisa kapan aja. Saya terakhir ngajak beliau debat. Beliaunya nggak berani. Saya ngajak Mika 5 ayat 2. Beliaunya nggak berani. Jadi kalau saya orangnya nggak suka maksa orang yang takut. Ya. Pendeta Melatok udah nentuin tanggal 29 Agustus. Giliran dikasih draft perjanjian. Ya, Berubah nama jadi Mel Atut gitu. Rungkat. Arungkat sekarang? Enggak. Udah? Ya, itu kan. Visibility restricted. Gifting suspended, reason inorganic gift social. Ya elah. Appeal aja, appeal. Kita nggak ada minta gift kok dari luar sini. Appeal aja, appeal itu. Pencet appeal. All Muslims are violent, but all Islam is violent. It's the same as Christianity. Not all Christians Yang kedua, are yang holy, kedua. but Christianity is holy. So when you see a Christian Yeah. straight get drunk, beat his wife up, you're like, that's not a Christian. The foundation of Christianity is holiness. But Islam in general, when you see a nice Muslim in the street, just because that Muslim is nice, it does not mean that's Islam. Islam is a violent religion. Muhammad was a warlord who went around killing Christians, Jews, anyone that got in his way. Christianity, as you said, Christianity spread war. Yeah. When people say Muhammad made peace be upon him, you know, they can't say Ini orangnya, Martin Sedra. we need to change it to make the police be upon him. Literally, this guy, wherever he goes, Muhammad, this Kurang gede ya? And I hope Muslims Kurang are gede, listening kurang to me. gede. If you're a kind, loving, caring Muslim, you're not a Muslim. Because you're not following the Quran. The Quran commands you to kill me. The Quran commands you to kill the infidels. Muhammad literally says, kill the infidels wherever you find them. I think a Muslim would say, well, yes, but it's interpretation of those verses. And then say there are verses in the Quran which they match elements of Christianity. When people say, you know, you're misinterpreting, I'm like, okay, let's just look at the founder. Muhammad, Jesus. Muhammad said, kill the infidel. Jesus said, love your enemies. Muhammad said, before he died, Muhammad said, may Allah curse the Jews and the Christians. Jesus, before he died, said, Father, forgive them, for they don't know what they do. Muhammad owned slaves and them. Jesus honored women and covered them. Muhammad, the woman caught in adultery, stoned her to death. Jesus, the woman caught in adultery, said, neither do I condemn you, go and sin no more. Muhammad literally commands men that they can beat their wives up. Jesus commands men to love their Tadi belum bahas tuh yang But I hate Islam. I love the Muslims and I want them to come to Christ. tadi yang mukul istri belum bahas ya, belum jawab ya. Belum selesai tadi. Kita bahas sebentar ya, yang mukul istri ya. Di Quran memang diperbolehkan ya suami mukul istri, oke?
Tapi ingat, di Quran juga ada ayat, taatilah Allah, taatilah Rasul. Berarti untuk melakukan ayat Quran itu, kita harus melihat sunnah daripada Rasul. Dari tafsir dan ijma ulama, bagaimana cara memukul istri. Ya. Yang sudah ditetapkan oleh para ulama adalah, suami boleh mukul istri, itu tidak boleh di wajah, pertama. Oh gitu. Ya, nggak boleh di muka. Apalagi nonjok hidung itu nggak boleh. Ya, yang kedua nggak boleh mukul yang meninggalkan bekas. Iya, oke. Nah, caranya gimana? Keren banget apalagi sekir. Ya. Toel. Oke, berarti ini 2 ya. Terus kita harus cari hadis bagaimana caranya Nabi memukul istri-istrinya. Oke. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya, kalaupun ada itu satu hadis kalau nggak salah, saya pernah baca. Ya, saya juga lupa itu hadis soalnya apa enggak. Nabi pernah mendorong dada Aisyah. Ya, itu juga bukan di muka dan tidak meninggalkan bekas. Nah, itu caranya begitu. Ya, jadi kalau dia bilang Muhammad mengajari suami boleh pukul istri, berarti ini orang cetek gitu. Ceteknya maksudnya apa? Dia nggak tahu Quran, dia nggak tahu hadis. Ya, sumber hukum di dalam Islam itu ada 4. Yang pertama Quran yang paling tinggi, ya. Yang kedua adalah sahih, hadis sahih maksud saya. Hadis sahih yang otomatis tidak boleh bertentangan dengan Quran. Yang ketiga adalah ijma ulama, ya. Ijma ulama ini juga kita bisa pakai sebagai hukum. Yang keempat adalah qiyas. Jadi qiyas itu adalah perbandingan atau analogi. Di antara Quran dan hadis, di tengah-tengah ini ada tafsir. Ya, ada tafsir. Tafsir ini biasanya juga menggunakan hadis yang sahih gitu. Nah, jadi ada Quran, ada hadis sahih, ada ijma ulama, ada qiyas. Itulah 4 sumber hukum dalam Islam. Ya. Kalau dalam Bible ada berapa sumber hukum? Cuma Bible doang. Ya. Jadi karena cuma Bible doang, berarti kasihlah musuhmu gak bisa masuk dalam pengadilan. Ya, mohon maaf, pengadilan nggak terima kasihlah musuhmu, dan kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Soalnya kalau pakai kasihlah musuhmu, penjara kosong. Katanya ada yang teriak-teriak nih kok, katanya lu dicariin sama Ibu Sofiatul. Siapa sih? Nah, Sofiatul suruh keluar, Sofiatul suruh face to face, berani nggak? Sofiatul. Kalau beraninya cuma di online doang, suruh debat sama cermin aja mendingan. Ya. Suruh ngeliat mukanya sendiri kalau di layar kayak gimana gitu. Atau edis lah, atau CP lah, cepot lah gitu. Yang mana aja lah yang berani cuman online doang. Suruh keluar bawa kitab. Nih, bawa kitab kayak gini nih. Ini gue bawa semua nih kitab-kitab kalau begini, kalau debat nih. Mau bawa pakai kitab apa juga boleh, ya. Kalau yang beraninya cuman nyuruh-nyuruh debat online, yang nyuruh-nyuruh suruh debat sama saya dulu lah. Ya, bisa apa gitu. Bukan kita sombong, bukan. Kita buka-bukaan kitab aja. Kalau saya, sistemnya bukan pendebat online. Saya kalau ngasih sesuatu lewat online masih oke. Tapi kalau debat harus face to face. Karena banyak yang harus saya tunjukin. Ya, bukan cuma asal ngomong doang. Ada lagi? Pak Edis mau naik ke room. Nggak boleh. Edis, kalau mau debat sama saya, hubungin Melisa. Ya. Kita sama-sama bayar tempat untuk debat face to face. Kalau nggak punya pendeta, bawa apalah, evangelis lah atau apalah gitulah, ya. Silakan. Guys, ada pertanyaan nggak guys yang berhubungan dengan topik hari ini ya? Ini yang bilang mau debat sama Kodoni nggak apa-apa, hubungin aku aja, seriusan deh. Iya, hubungin aja Melisa kalau mau debat sama saya. Kenapa saya tunggu? Karena saya tahun ini belum dapat satupun pendeta yang berani debat sama saya. Ya, saya dikasih tugas setahun harus berdebat tatap muka dengan pendeta 2 kali. Nah, ya, yang tahun ini saya belum dapat. Jadi kalau ada yang mau debat sama saya, pendeta ya, silakan hubungin Melisa. Saya malah senang. Malah saya tungguin. Mana nih debaternya nih? Mana debaternya? Pendeta ya, kalau bukan pendeta, bawa pendeta.
Kalau cuman yang tukang keluar-keluar doang mah, aduh. Edis kelas lapotuak katanya. Ya, ada lagi? Emang orangnya nonton ya? Nggak tahu. Nonton katanya. Ya kalau Wih. nonton, hubungin Melisa. Ya. Bang Udi, jangan aneh-aneh apa sih Mana Bang Udi? Bang Udi itu kerjaannya dari tadi itu. Mana sih? Ini jadi begitu. Bang Udi tunggu ya, nanti kita kapan-kapan ke Uno-Uno lagi ya. Ditunggu ya. Mana? Jadi yang nonton berapa sekarang? 20.000. 20.000 yang mampir gua. Oh mampir. 1,2 sebelahnya gua. Banyak yang kepanasan kok Dondi panggil damkar, host katanya. Oh host panggil damkar. Ya. Jadi saya kasih tahu lagi buat teman-teman. Insya Allah ya. Akhir bulan akhir bulan saya mau ke Pekanbaru ya. Bang Udi. Sengaja siapa sih tadi? Sengaja Bang Udi cari anak. Ya, insya Allah nanti akhir bulan tanggal 30 saya ke Sumatera, ke Pekanbaru. Saya mau mendatangi Ustadz Abdul Somad ya, Masya Allah. Karena nama saya disebut-sebut sama Ustadz Abdul Somad, saya nggak terima, makanya mau saya datengin gitu ya. Kita mau podcast gitu ya. Ustadz, hati-hati Tan. Mana Tan? Apa? Apa tuh? Mana? Cepet banget chatnya. Bang Udi mana Bang Udi? Nggak nongol dia di chat. Kenapa harus pendeta? Karena pendeta itu yang sudah pernah sekolah teologi di STT ya. Kalau yang belum sekolah teologi di STT, mohon maaf saya nggak anggap, mohon maaf ya. Pendeta yang 13 tahun di STT di sini aja masih pelanga-plongo gitu saya tanya jawabnya. Paling bawah. Bang Hudi bilang ke Dondi saya mau debat soal boleh mukul istri, mau debat. Ya kita samperin aja ke Uno-Uno nanti ya. Asik. Ya. Pokoknya saya taunya mah kambing keju ya pokoknya kemarin. Begitu. Oke, ada lagi? Udah berapa menit? Udah berapa lama toh? Di situ udah. Oh itu udah 1 jam ya? Mau closing? Cukup? Ada yang mau nanya lagi? Pokoknya ya, jadi buat teman-teman juga, misalnya ada yang mau alaf di Pekanbaru ya, misalnya mau jumpa dengan saya, boleh hubungin Melisa juga ya. Misalnya juga nanti ada yang mau minta konsultasi juga boleh. Ya. Esra Soro sama Esra Soro kalah. Gue Esra Soro kalah. Esra Soro sekarang gua tentang lagi gak mau. Kalau emang dia menang, kenapa dia gak berani debat lagi sama gua? Ya. Dibikin babak belur apa? Esra Soro malah minta PowerPoint gua. Lu nggak tahu aja. Ya. Siapa lagi? Pertanyaan itu dong. Apa? Oh, di room Bang Zuma ada yang mau mualaf, Masya Allah. Oh, ada yang mau mualaf, alhamdulillah. Mohon maaf, saya di sini nggak up orang, ya. Saya nggak terbiasa berkonsultasi di TikTok. Saya di sini cuma memberikan info lah di sini ya. Tapi kalau ada yang mau debat, ada yang mau konsultasi, monggo menghubungi Melisa ya. Silakan. Nanti bisa dijadwalkan. Buat teman-teman yang mau debat, silakan juga hubungin Melisa. Kita debatnya face to face ya. Saya tahun ini belum satu kali pun saya belum dapat pendeta. Jadi yang mau menghubungi Melisa, mau debat face to face, saya malah seneng. Ya. Ayo guys, yang lagi nonton di sini yang oten-oten pasti punya pendeta dong. Pasti tahu pendetanya ya guys ya. Bisa hubungin saya di nomor yang saya pinet di atas tuh ya guys ya. Dicatat nomornya cakep banget. Berapa duit tuh mau beli nomor kita? Nggak tahu. Kan ada yang beliin ya. Iya. Oke, udah kali ya? Udah, closing lah kok. Cukup ya? Baik, barakallahu fikum. Jadi saya ingin mengulang sedikit ya dari tadi yang dibahas video yang tadi saya dikirimin sama Melisa tentang tuduhan dari atau pembicaraan tadi siapa? Pendeta siapa? Sedrin. Siapa namanya tadi? Lupa aja dia. Namanya Martin Sedra ya. Seorang pastor dari Amerika yang menuduh bahwa agama Islam adalah agama perang ya. Itu semuanya itu appeal-nya approve.
Iya, karena emang kita nggak itu. Oh. Yang ngasih tugas 2 kali debat siapa? Yayasan, ya. Oke. Nah, yang bilang-bilang main kandang halal ketemu sama saya di hotel, ya. Kita kita sama-sama bayar sewa tempatnya. Jadi modal, jangan cuma pakai TikTok doang. Oke. Ya, jadi saya ulang sekali lagi bahwa kita sebagai umat Islam kalau mendengar atau melihat video seperti itu, jangan buru-buru kaget gitu ya, jangan buru-buru shock. Semuanya bisa dijawab dengan mudah. Saya tadi udah jelasin, bahkan saya tadi kasih pertanyaan balik. Kalau Pendeta Martin Sedra bisa nonton video saya, silakan jawab semua. Oke? Ya, jadi saya pesan sekali lagi buat kita teman-teman umat Islam, tolong kita tetap respect kepada agama yang lain. Kita tetap menghargai agama orang lain. Kita tidak usah dan tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kok Bang Hudi ngomong nih kok. Apa? Nih, aku pinet tuh. Mana? Bikin debat di resto yuk. Ayo. Nah, itu boleh tuh. Ada yang nawarin tempat di restoran Uno di daerah Condet ya. Condet. Nah, teman-teman yang tinggal sekitar daerah Condet boleh mampir ke rumah makan Uno. Itu yang punya sama yang masak namanya Bang Hudi, tuh namanya Hudi punya gaye. Ya, kalau nggak cobain makanan di situ rugi pokoknya. Ya, top, makanannya top. Udah halal, enak lagi. Boleh cobain ya. Itu restoran namanya Uno. Uno. Jalan apa sih namanya? Nggak tahu gua. Bang Hudi, ketik aja Bang, nanti aku pinet Bang. Ya. Hah? Closing? Oh iya sini. Sini. Oh iya. Ini ada merchandise ya. Ya, dipilih. Dipilih. Ini jualan ya. Ini offline nanti kebakaran nih. Iya, jelas jualan. Ya, dipilih. Ini ada kaos, ya. Coba tulisannya apa nih? Kelihatan nggak tuh? Jesus just a prophet. Quran surat Maryam ayat ke-30, ya. Belakangnya kok. Depannya tadi belakangnya. Oh iya. Ini depannya. Prophet Jesus, peace be upon him. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Yang mau beli kaos ini pesannya ke Melisa. Nomornya ada tadi di pin. Harganya berapa, Mel? Harganya 150. Cuman pakai goceng. Pegoceng. Pakai goceng. Nih ya, kaos keren. Jesus just a prophet. Quran surat Maryam ayat ke-30. Keranjang kuningnya mana? Nggak ada, keranjang kuningnya suspended. Oh, keranjang kuning suspended. Hubungin Melisa ya. Ya, cuman pakai goceng murah. Pakai goceng kalau ke rumah makan Uno ya paling cuma dapat 1 piring sama 1 minum kali ya. Iya. Yang mau kaosnya ini tersedia beberapa ukuran ya guys, dari S. S itu sempit ya, jangan lupa ya. S itu sempit, M itu muat, L itu longgar. Iya. Suka-suka kok kalau. Nomor saya ada di bio ya guys ya. Ada di bio Kodonditan. Oke, nomor saya ada di bio Kodonditan. Ini ada keterangannya nih di kaosnya nih. Oh, cara cucinya tuh guys. Instruksi perawatan, jangan rendam kaos sablon, disarankan cuci dengan tangan, jangan gunakan pemutih, jemur dengan kondisi terbalik, jangan setrika bagian sablon, jangan menyemprot parfum pada bagian sablon, jangan dijemur di rumah tetangga. Iya. Oke. Oh iya tuh, ada yang nanya, Zakir Naik bener sakit HIV? Itu hoax ya. Nih, saya kasih lihat aja, cuman saya nggak posting ya. Saya kasih lihat aja, ini WA langsung dari Zakir Naik nih. Cuman saya malas posting di komunitas. Ntar dulu ya, buka dulu ya HP-nya ya, biar kelihatan ya. Nih. Boleh, yang mau dari negara apa juga kita bisa kirim kok. Insya Allah kita bisa kirim ya guys ya. Nih. Kebaca nggak? Nggak kebaca ya? Hah? Terlalu terang ya? Brightness handphonenya? Iya. Bentar. Gini. Iya, yang mau beli terus pakai kaosnya boleh ya guys ya? Boleh ya? Sini ya. Kelihatan nggak tuh? Tuh ya. Alhamdulillah, by the grace of Allah, Dr. Zakir Naik is healthy. Jadi yang bilang katanya Dr. Zakir Naik kena AIDS, kena HIV,
itu hoax gitu ya. Enggak, gue bingung ya kenapa ya orang kalau nggak senang sama orangnya kok mengharapkan yang atau senang gitu kalau orang itu sakit atau gimana ya? Jadi Kenapa menghalalkan segala cara gitu ya kok ya? Iya kenapa ya begitu ya? Nggak tahu, bingung juga. Maksudnya kok rendah banget gitu ya akhlaknya? Kenapa orang-orang yang apa namanya katanya agama kasih, tapi katanya dengar hoax, ada orang kena apa namanya kena HIV, kenapa senang? Berarti kasihnya di mana? Kasih apa kalau begitu berarti? Aduh, ya. Jadi buat teman-teman terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita omongin tadi ya saya dan Melisa, mudah-mudahan bermanfaat ya buat para pemirsa. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang Muslim. Kenapa? Ada yang komentar kupinat. HP-nya nggak kuat. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton yang Muslim supaya iman dan akidahnya tetap kuat ya. Jangan terpengaruh hanya karena video-video kebencian dari pendeta Martin Sedra. Itu kurang apa namanya? Kurang berbobot ya. Sekali lagi ya guys, sebelum di closing, kalau yang mau pesen kaos bisa via nomor aku ya. Nomor aku ada di bio-nya Kodondi. Yang nomornya cakep banget. Yang nomornya cakep banget. Orangnya. Alhamdulillah cakep. Oh, laku kok laku. Oh laku, udah laku, anak 4 lagi. Oke, terima kasih banyak ya sekali lagi. Kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa ngerokok juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Kita ngedit lagi. Ngedit.